Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, untuk kali ini bahasan kita pertama adalah terkait sholawat kepada para nabi. Nah ini pertanyaannya, mengapa khusus untuk Nabi Muhammad kita selalu menyandingkan dengan Sallallahu alaihi wasallam dengan salawat ya, Salawat, ya. Kiai. Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa demikian Kiai? Itu adalah bagian dari penghormatan Allah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah ini tentu dalam pemahaman umat Islam itu menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Dia menjadi hamba Allah yang paling mulia. Dia nanti diberikan oleh Allah apa yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Syariatnya boleh jadi berbeda, ajarannya juga berbeda. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sekian keistimewaan yang Allah berikan itu adalah sholawat kepada Rasulullah. Itu yang diartikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi itu kata mufrad menunjukkan satu, bukan al-anbiya para nabi. Jadi di sini ayat Qur'annya yang menegaskan bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi intinya adalah ini merupakan penghormatan khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya kemudian adalah mengapa hanya Rasulullah? Mengapa nabi-nabi lain kemudian tidak disandingkan dengan Sallallahu alaihi wasallam? Biasanya dengan alaihi salam begitu cukup ya. dengan alaihi salam, Alaihi mendapatkan salam. assalam, tapi tidak mendapatkan as-salat, ya kan? Mengapa demikian, sejatinya kalau kita membaca literatur fikih tidak ada larangan untuk membaca sholawat kepada selain Nabi Muhammad selama itu Nabi. Yang tidak boleh itu membaca sholawat kepada orang biasa. Kayak Allahumma sholli ala Muhammad Faiz itu tidak boleh. Tapi kalau Allahumma sholli misalnya, berikan ya Allah sholawat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh misalnya. Itu ulama mengatakan tidak ada yang terlarang di sana. Boleh dilakukan, tetapi memang tidak lazim. Karena hanya Nabi Muhammad. Tetapi Mbak Eva ya, kalau kita bicara tentang nabi-nabi yang pengikut dan kitabnya sampai hari ini masih ada yang disebut dengan agama samawi. Itu sejatinya semuanya mendapatkan limpahan dari sholawat kita kepada Rasulullah. Misalnya di dalam sholat kita punya sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Dia dinamakan sholawat Ibrahimiyah itu karena ada sholawat di samping kepada Rasulullah itu kan kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini kepada Rasulullah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita, sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Keluarganya Nabi Ibrahim ini siapa? Kan kita tahu Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Ada Hajar, ada Sarah. Dari Sarah ini punya anak Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Ini Nabi Bani Israel semua. Ini kan termasuk Al-Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Sebagaimana Rasulullah itu juga bagian dari keluarga Ibrahim lewat ibunda Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tetapi
tanpa adanya sholawat kepada masing-masing nabi, itu tidak mengurangi kedudukan dan kemuliaan nabi-nabi tersebut, tetapi ini memang dikhususkan untuk kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah. Nah Kiai, sekarang kita akan membahas hadis Rasulullah yang isinya cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah dari orang-orang Majusi. Nah ini apa maksudnya Kiai? Iya. Apa maksud hadis tersebut? Apakah berarti laki-laki ini emang harus menumbuhkan jenggot, harus punya jenggot sebetulnya Iya. Kiai? Dan itu sekarang sering kadang-kadang dijadikan identitas keimanan dan keislaman. Iya. Para pemirsa, saya pernah hidup cukup lama di Arab Saudi di era 90-an. Itu jenggot, itu seakan-akan menjadi standar kebaikan. Jadi kalau dulu tuh di kampus nggak ada jenggotnya, itu sudah nggak dianggap mahasiswa nggak baik. Ya, kenapa? Karena tidak ikut sunnah Nabi. Padahal kalau kita lihat memelihara jenggot itu juga bagus. Tapi tidak bisa kemudian dikatakan ukuran keimanan dan ukuran keislaman, apalagi sampai pada ukuran kewajiban. Kenapa demikian? Nih Mbak Eva tadi baca hadisnya lengkap loh. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, kalian itu saya perintahkan untuk memelihara jenggot, itu diantara sebabnya agar kalian berbeda dengan orang Majusi. Dalam riwayat yang lain, itu berbeda dengan ahlul kitab, berarti orang Yahudi dengan orang Nasrani. Orang Yahudinya sekarang jenggotan kalau kita ke Yerusalem kan gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan Mbak Eva? Kalau hadis tadi mengatakan berbedalah kamu dengan orang Majusi, berbedalah kamu dengan orang Nasrani dan orang Yahudi, yang ingin saya katakan bahwa berbeda dengan mereka itu bukan kewajiban loh. Kecuali pada sesuatu yang menjadi identitas keyakinan mereka. Misalnya, saya tidak boleh pakai salib. Kenapa? Karena salib itu identik dengan akidah. Saya tidak boleh pakai topinya orang Yahudi yang di belakang kepala itu, karena itu menjadi identitas keagamaan. Tetapi ada pakaian yang dipakai oleh semua orang, lintas agama. Apa contohnya? Dasi. Apa contohnya? Jas. Kalau sarung juga nggak? Sarung bisa jadi. Ada orang Hindu di India itu juga pakai sarung kan Mbak Eva. Sama pola makan kita. Saya mau tanya, apakah dulu Rasulullah mengajarkan pakai sendok, pakai garpu? Sekarang kita pakai sendok, pakai garpu. Kadang-kadang masuk ke ruang makan tuh piringnya masih ditongkrupin dulu, iya kan? Itu sekolah kita. Ada TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Apa itu diajarkan oleh Rasulullah? Apa itu diajarkan oleh para ulama? Enggak. Tapi pola hidup kita hari ini, itu kan banyak juga menyerupai dengan budaya dan peradaban yang bahkan dibangun oleh orang yang non-muslim. Tetapi tidak ada ajaran agama yang kemudian saya tidak boleh meniru mereka dalam hal kaitan dengan kehidupan yang kemudian berbasiskan kepada kemaslahatan. Sekolah misalnya. Kalau kita ikut pola Imam Abu Hanifah dulu, itu ndak ada mata pelajaran, ndak ada penjurusan. Kayak apa kiranya pusingnya saya malam ujian kalau harus mencari ilmu seperti dulu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ndak ada prodinya, nggak ada fakultasnya, nggak ada jam pelajarannya. Kemudian datang peradaban barat kan. Masuk Belanda ke Indonesia, masuk Prancis ke Mesir misalnya, ya, Inggris ke Malaysia, kemudian mengajarkan tingkatan sekolah. Ada dasar, menengah, sampai terus seperti itu. Nah, itu kan tidak ada. Kemudian ayat yang mengatakan atau hadis yang mengatakan haram. Satu. Yang kedua, nih ya, bahkan hadis man tasyabbaha biqaumin, ya, orang yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, itu tidak disepakati oleh ahli hadis loh, bahwa hadis itu ada hadis yang sahih. Dan pemirsa, Rasulullah itu sendiri dulu itu dalam beberapa hal itu suka sekali menyerupai ahlul kitab. Dalam kaitan dengan apa? Model rambut yang di belah tengah itu, Rasulullah itu meniru seperti itu. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan bahwa memiliki identitas yang berbeda dalam bentuk lahiriah, berbeda dengan orang Majusi tadi, itu bukan kewajiban di dalam agama. Oleh karena itu, kata guru saya dulu, semua perintah yang taklilnya, alasannya itu disebabkan dengan kondisi sosial, maka hukumnya tidak jadi wajib.
Tetapi Oh. paling tinggi hukumnya menjadi sunnah. Sunnah. Kalau Anda ingin memelihara jenggot yang rapi, ya kemudian itu bagian dari sunnah. Tapi tidak kemudian ya jenggotnya kemudian tidak dirapikan, atau yang kemudian orang nanti melihat orang Islam itu menjadi salah paham di tengah ukuran kehidupan sekarang yang berbeda gitu loh. Ini kan satu paket nih Mbak Eva ya, kalau saya boleh singgung ya, itu kadang memanjangkan jenggot kemudian memendekkan celana, Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Sementara dulu Nabi itu mengatakan begini, yang celananya panjang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Kenapa? Karena manjarro thaubahu huyala. Orang yang menyeret bajunya itu dalam keadaan sombong. Sombong itu maksudnya apa Mbak Eva? Dulu di zaman Nabi, kain itu sulit dan mahal. Maka kalau ada orang bajunya kayak sarung saya panjang ke bawah, kayak bajunya Mbak Eva yang menyeret di tanah 5 sampai 10 cm, itu dianggap sombong. Kok kayak gitunya sih, orang lain kurang baju, Kurang kain. Baju, ya. Sementara sekarang kan kondisinya sudah berubah. Sarung itu tidak lagi mahal misalnya. Maka di situ ilatnya kata guru saya menjadi berubah. Jadi para pemirsa, saya kebetulan alhamdulillah ada jenggotnya. Ya kan? Ketika saya memelihara jenggot dan saya mengatakan Nabi dulu pakai jenggot, saya ikuti, maka saya dapat pahala. Karena pahala dari mana ini? Bukan dari kewajiban, tapi saya ngefans sama Rasulullah. Kalau saya ngefans sama Rasul kan meniru semuanya. Nah, ini saya tiru pada aspek yang perlu saya tiru. Tapi kalau tidak saya tiru pun itu tidak mengakibatkan saya berdosa. Gitu loh. Oke, baiklah Kiai. Kita akan bahas hal lain lagi Kiai, termasuk salah satunya adalah apabila kita sholat berjamaah kemudian sebagai makmum kemudian kita keluar dari shaf gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian hukumnya? Kita akan bahas sesaat lagi Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.